mengendalikan itu memang kalau orang puasa itu iya itu koyo-koyone nek Pak Busuk Pak Buko maghrib adzan itu Pak pola tetapi apalah daya perut kita space-nya atau kapasitas perut kita itu ingat dari 3 benar namanya imsak tadi menahan itu supaya kita apa bisa mempersiapkan diri tadi ya biasanya setelah iklannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sahabat belajar semua, masih bertemu saya lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan pemateri atau kita akan mereview mewawancarai seorang pemateri. Beliau adalah Pak siapa Pak? Ya Mardanu. Bapak Mardanu Susilo SPDI. Wah, luar biasa. Kita akan mengulik dan mengupas pada kesempatan kali ini Pak Danu, kita akan berbincang-bincang tentang menjaga apa namanya tadi Pak? Kita makan Jangan dijaga Pak. Jangan dijaga. Mengendalikan pola makan ketika berbuka puasa Pak Danu. Mengendalikan pola makan ketika berbuka puasa. Wah, ketika sedikit cerita Pak Danu, ketika saya kecil, saya tuh puasanya balas dendam Pak Danu. Jadi sebelum berbuka saya tak kumpul ke es buah, terus gorengan, terus roti dan kue dan sebagainya tak kumpul ke. Nah, nafsu saya itu ketika nanti berbuka tak habis semua Pak Danu. Luar biasa. Nah, ketika kali ini bagaimana sih Pak Danu yang baik dalam Islam ketika berbuka puasa itu Pak Danu? Mohon pengarahannya Pak Danu, caranya itu bagaimana? Monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Pak Gusbani ini yang akrab dipanggil Gusbani selaku host podcast ini yang berbahagia. Pak Bani, Kakom muda, Kakom PBS SMK Negeri 1 Batang yang sudah kondang mendunia seperti ini. Saya bahagia sekali bisa diundang di channel YouTube-nya Pak Gusbani ini yang luar biasa. Sudah viewernya mencapai 1000 berapa lah ini, luar biasa sekali, mantap. Inilah Kakom muda suri tauladan kita semua ya. Amin ya Rob. Pejabat Kakom di SMK 1 Batang, beliau Kakom Perbankan Syariah ini ya. Satu alma mater sebetulnya dengan saya waktu di Stein Pekalongan ya. Sekarang namanya IAIN ya Pak. Waktu itu beliau di Ekonomi Syariah Pak ya, Fakultas Ekonomi FIB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di jurusan Tarbiyah atau PAI. Baik, pertanyaan Gus Bani itu agak sulit saya jawab Gus. Jadi pancen orang Pak berpuasa Bani saja Pak. Oh Bani saja. Nanti iya. Di YouTube saya nanti dikira saya anggota asparagus dan sebagainya lah. Jadi kita cukup yang sederhana sungguh saja. merendah sekali Gus Bani ini, luar biasa. Patut diacungi jempol pemirsa. Sudah santun ya, tidak mau dipuji terlalu tinggi, luar biasa. Subhanallah. Ketua ini ketua dan sebagainya. Kakom ya, ini pejabat Kakom kita. Jadi tadi pertanyaannya sulit sebetulnya Gus. Jadi memang betul tadi yang diceritakan Pak Bani. Mohon maaf ya Pak Bani menceritakan sewaktu kecil itu ketika menjelang berbuka puasa sore hari, di episode sebelumnya tadi membahas tentang ngabuburit itu tuh mencari-cari makanan mulai dari kolak, es campur, es buah, gorengan, segala macam dikumpulkan di meja makan. Nanti kira-kira maghrib itu mau dihajar dimakan semuanya. Luar biasa Gus Mani. Kurang lebih ya mungkin sama saya itu Pak. Itu manusiawi sekali. Cuma nah di puasa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi apa? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu melakukan ibadah puasa itu sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum Pak Bani kecil, bapaknya Pak Bani dan sebelumnya nenek moyang kita itu sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Dengan tujuan apa tadi? Tujuan endingnya terakhir adalah la'allakum tattaqun. Oke. Ingat bahwasanya puasa tersebut tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan mohon maaf seksual bagi yang sudah bersuami atau punya istri atau sudah berumah tangga, tetapi lebih penting adalah untuk hakikat kita mengendalikan. Lah ini kata kunci mengendalikan ini. Kita sebetulnya dalam puasa ini kan kita sebetulnya punya uang, kita punya makanan, bisa saja kita makan makanan tersebut, ya. Pak Bandi katakan di kamar atau di ruang mana yang orang lain tidak melihatnya, kita bisa saja makan. Tetapi termasuk hebat tadi Pak Bani itu kecil itu sampai menahan sampai maghrib itu mengumpul makanan. Berarti ciri-ciri itu tidak mukah alias tidak makan bersembunyi di tempat manapun, termasuk wudhu tidak minum airnya. Itu luar biasa, kita apresiasi dahulu. Berarti memang Pak Bani kecil itu sudah melakukan ibadah puasanya. Nah sekarang tinggal kata kunci tadi mengendalikannya. Jadi pemirsa, dalam arti mengendalikan ini agak sulit ini. Mengendalikan itu memang kalau orang puasa itu ya itu koyo-koyone engko nek Pak buka maghrib der adan itu Pak maam kolak, maam es buah, maam gorengan, maam jajan warna-warna. Tetapi apalah daya perut kita space-nya atau kapasitas perut kita itu ingat dibagi menjadi 3 pemirsa. Yang pertama adalah tentunya tadi makanan juga untuk metabolisme tubuh, untuk kekuatan, untuk fisik dan lain sebagainya. Kemudian ada air dan yang ketiga ada udara. Jadi tidak boleh space perut kita itu diisi semuanya, tidak boleh Abdul Budun kata Pak Bani ya. Abdul Budun itu orang yang mengedepankan perut ya, mungkin saya termasuk saja dalam search itu. Tetapi ingat kata kunci pengendalian. Nah mengendalikan ini yang agak sulit. Seberapa besar sih kira-kira kita akan makan? Toh tidak bisa kita makan semuanya. Kapasitas perut kita, space-nya tidak bisa mencukupi. Jadi makan itu Rasulullah pernah mencontohkan, makanlah kau sebelum lapar dan berhentilah sebelum kau kenyang. Nah kita sulit karena puasa ini uang ngeleh-ngelehi banget, lapar-lapari banget. Bayangkan saudara-saudara, sejak sahur berarti sebelum 10 menit sebelum adzan subuh imsak sampai adzan maghrib kita menahan, tidak boleh minum, tidak boleh makan. Jam 5 sore sudah ngabuburit, mengumpulkan makanan, ketika adzan der, ya jelas pinginnya makan. Tapi Rasulullah mencontohkan bahwasannya berbukalah dengan yang manis. Kalau di Rasulullah karena di Jazirah Arab banyak buah kurma ya Pak Bani ya, itu sunahnya kurma. Tetapi kalau mungkin di adat di Indonesia mungkin teh hangat, boleh teh hangat ataupun yang lainnya boleh, tapi jangan hanya makan gula ya. Tapi intinya yang manis saja boleh lah. Kalaupun berarti kalau makan senyuman manis boleh. Itu juga boleh Pak Bani. Keren sekali. Bagus sekali. Senyuman manis juga bisa dimakan. Luar biasa. Ini lihat yang manis-manis itu sudah menyenangkan kata Pak Bani. Subhanallah. Lah ini Pak Danu. Nggih, monggo Pak Bani. Kira-kira nek kita ketika berbuka puasa terus makan penuh, itu sebenarnya makruh nggak sih Pak Danu? Wah ini pertanyaannya berbobot sekali pemirsa. Kalau tentang hukum ya tadi ada makruh Pak Bani menyebutkan ya, bahwasanya itu kan tadi saya bilang kebutuhan kita mengendalikan. Seberapa sih kebiasaan space kita? Mungkin kalau Pak Bani makan 1 piring cukup sudah kenyang, tapi saya mungkin 1 piring masih perlu tambah menjadi 2 piring, atau itu kan sesuai kebutuhan masing-masing. Wah, ini temanya sangat meresapi sekali iya, luar biasa ini. Dan ingat Bapak Ibu pemirsa anak-anakku semuanya, bahwasanya jeda antara waktu berbuka berarti maghrib kita masih ada sholat isya dan tarawih ya. Tarawih itu lumayan loh Pak Bani ya. Kalau ada yang melaksanakan 23 rakaat dengan kecepatan
ya kira-kira 80 kilometer per jam mungkin ya, atau mungkin yang taraweh 11 rakaat dengan cepat. Itu pun ketika terlalu kenyang, makannya terlalu banyak, menyebabkan ketika rukuk sujud mungkin ngantuk itu, mual, ngantuk dan sebagainya, kurang begitu nyaman. kurang Maka begitu. tadi kata kunci mengendalikan itu sesuai dengan space-nya, sesuai dengan ya kekuatan kita. Kalau Pak Bani Berarti mungkin kalau karena masih satu piring lapar cukup. makannya Mas sudah banyak tapi masih lapar, yuk diperbolehkan makan lagi Ya, selama masih kuat dan masih. kira-kira perut kita itu space-nya, kapasitasnya, kebiasaannya seperti apa sih? Nah, kalau biasa 2 piring ya silahkan enjoy, silahkan kalau itu kuat. Nah, monggo. Berarti idealnya bagaimana Pak Danu? Idealnya agar terawihnya nyaman dan sebagainya, itu idealnya gimana? Hanya sekedar tips ya, boleh diikuti, boleh tidak. Ini masing-masing punya, tadi saya punya kata kunci yaitu pengendalian sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang punya kebiasaan adzan langsung hajar nasi, langsung hajar makan sepuasnya. Ada yang model seperti itu ya. Tapi ada yang model saya cuma takjil minum hangat, teh hangat sama cemilan jajan takjil, kolak lah atau gorengan seperti itu. Baru itu setelah itu sholat maghrib, ngaji mungkin, sholat isya, nanti makan besarnya itu setelah tarawih Pak. Tapi itu masing-masing orang berbeda-beda. Maka tadi antara orang dan orang itu mempunyai pengendalian sendiri-sendirinya berbeda-beda. Tidak ada hukum tadi Pak Bani mencaratkan ada yang wajib, sunnah ataupun makruhnya seberapa. Makanya itu Rasulullah hanya memberikan rambu-rambu, makanlah kamu sebelum lapar dan berhentilah sebelum kau kenyang. Artinya apa? Supaya perut kita tidak terjejali, perut kita itu tidak terlalu penuh dengan makanan. Meskipun saya makan banyak, tetapi tadi Pak Bani menjiwai sesuai dengan kebiasaan dan sesuai dengan olah tubuh kita. Kalau kita geraknya banyak, kesibukannya banyak, seperti Pak Bani ini kan luar biasa sibuknya. Beliau sudah menjadi pejabat Kakom di SMK Negeri Setu Batang, belum di daerahnya, di dapilnya sana Wonotunggal sebagai ketua PAC ya calon, belum sebagai pengurus ketua MGMP Perbankan Syariah tingkat Kabupaten Batang yang sekarang juga pengurus Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa gerakan. Sekarang lagi sibuk-sibuknya menjadi YouTubers yang wow, keren sekali. Sekarang sibuk karena kurang Pak pedagang online. Itu Lantabur, saya tahu tokonya Pak Bani itu Lantabur, apapun itu dijual. Minta apa? Ada. Luar biasa. Butuh apa? Pengusaha Langsung sukses klik, ini yang menerapkan tidak hanya teori-teori saja tentang ekonomi syariah, ekonomi Islam, tetapi beliau menerapkan yang mengaplikasinya. Jualan kipas, jualan wallpaper, jualan perabot, komplit semuanya ada. Ya, minta kira-kira apa asal ada, semuanya ada. Saya khawatir Pak Danu. Jalo opo ono. Itu luar biasa. Monggo Gus Bani. Pak Dani, mohon maaf. Ya Pak Danu, sebenarnya apa namanya? Ketika buka puasa Pak Danu, itu zaman Nabi itu seperti apa sih Pak Danu? Wah, ini sulit ini. Pertanyaannya sungguh sulit dan berbobot-bobot. Itu ketika untuk apa namanya zaman Nabi dulu sih yang dilakukan oleh Nabi. Jadi dulu. Pak Bani itu pertanyaannya sulit. Wong saya dengan Pak Bani kira-kira satu pantaran, tanyanya zaman Nabi. Yang berapa ratus tahun kita tidak mengalami, luar biasa. Itu kan ini. sunnah itu kan Oke. Perlu kita namanya mengenal sirah nabawiyah ya. Suri Talaudan, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, panutan kita, ya insya Allah kita nantikan syafaatnya. Amin. Rasulullah itu memang uswah hasanah, sebagai contoh suri tauladan yang terbaik bagi umatnya, termasuk kita insya Allah semoga tergolong menjadi umat Kanjeng Nabi, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bani luar biasa. Kon cerita zaman Rasulullah, padahal kita satu pantaran Pak. Ya enggak, ceritanya terlalu lama. Ya anu aja lah Pak Danu. Nabi itu berbukanya tadi dengan apa? Kurma Pak Danu ya? Sebatas yang saya tahu dari beberapa literasi yang saya baca dan beberapa informasi baik dari pengajian, dari buku-buku mana apa, bahwa Rasulullah itu tadi ya hanya 2 kurma. 2 biji kurma. 2 biji kurma itu sederhana sekali. Kalau kita saat ini 2 biji kurma yang masih ya, belum bisa berdiri itu pun ya?
2 biji kurma itu ya kalau kita ya dicampuri 2 iris mangga, 2 pongge durian, ditambah agar-agar, dikasih es batu, kasih susu, diudek-udek ya minimal itu 1 porsi 1 mangkok sebuah, ditambah 1 gelas kolak, ditambah 1 itu kita Pak, kita beda dengan zaman Rasulullah. Tetapi ingat kata kunci bahwasanya kita itu kan umatnya Rasulullah, ingin melaksanakan sunnah Rasulullah. Apa tuh sunnah Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti. Nah seperti itu Pak Fani nggih. Kita sebagai umatnya kan pingin meniru Kanjeng Nabi kan nggih. Tetapi tidak semua yang dilakukan Kanjeng Nabi itu umatnya itu mampu. Kanjeng Nabi itu sehari tidurnya itu ditikar Pak Bani. Sebagai khalifah, kalau zaman sekarang mungkin namanya presiden Pak ya, itu tidurnya ditikar sampai punggungnya itu membekas Pak. Zaman sekarang masih umsum seperti itu Pak, tidur ditikar di lantai Pak. Nah, kayaknya tidak ada Pak. Lah itu sulitnya seperti itu Pak. Rasulullah makan 2 kurma. Bahkan ketika menjamu ada sahabat yang datang, ketika bertamu itu memuliakan tamunya dahulu. Walaupun contoh Rasulullah punya hanya sedikit makanan, itu yang diutamakan tamunya. Orang kita kelametan, bahasanya nyata itu kelametan ya. Itu suri tauladan yang sulit kita ikuti. Maka Rasulullah ya, sebagai uswatun hasanah yang terbaik ya, manusia Pak Danu, terbaik. tadi kan kita sudah bicara masalah ketika berbuka Pak Danu. Luar biasa. Kalau ketika sahur etikanya bagaimana Pak Danu? Biar kita ketika sahur itu tidak habis sahur biasanya kan wah ngantuk tidur lagi lah. Terus tidur lagi, subuh kadang kelewat ora jamaah atau sebagainya. Atau mungkin bersubuh tidur lagi. Kira hal positif apa Pak Danu setelah sahur kira-kira biar nanti kita ketika berangkat kerja atau berangkat sekolah itu kan menjadi nyaman Pak Danu. Ini kan tadi kita sudah bahas masalah bukan, kita masalah sahurnya Pak Danu. Yang bagusnya seperti apa Pak Danu? Bagus semuanya Pak Bani, semuanya bagus. Tadi buka itu Rasulullah menyegerakan. Artinya ketika adzan maghrib Allahu Akbar, segera kita berbuka, segera kita minum, segera kita makan, segera kita membatalkan puasa kita. Kalau sahur Pak Bani yang sepanjang yang saya tahu itu mengakhirkan Pak Bani. Kalau berbuka itu mempercepat, kalau sahur itu diakhirkan. Contoh imsak itu kurang lebih katakan jam 4.20 mungkin ya rata-rata, atau 4.16 lah mungkin itu maka kita akhirkan Pak. Sebelum kita mendengar kata imsak itu silahkan makan dan minum. Nah kebiasaannya, adatnya kita mempersiapkan mungkin minum teh atau susu lah atau apa yang manis yang kira-kira memperkuat kita. Jadi ketika mendengar imsak itu, sebelum itu kita minum yang itu. Kan imsak itu sebetulnya adalah menahan, memberhentikan, membatas. Karena sepanjangnya kita tahu Pak Bani ya, itu adalah yang namanya puasa itu kan dari mana sih? Dari subuh sampai maghrib. Tetapi imsak itu adalah 10 menit sebelum subuh. Itu kata kuncinya Pak Bani. Jadi subuh ke maghrib, tapi ada waktu jeda yang namanya imsak tadi, menahan itu 10 menit sebelum adzan subuh, supaya kita apa? Bisa mempersiapkan diri. Mungkin Pak Bani ya biasanya setelah makan, apa iklannya itu Pak? Sehabis makan dan sebelum tidur dengan nah itu kan sikat gigi Pak Bani. Kita sikat gigi, mungkin Pak Bani bersih-bersih, persiapan wudhu tadi ya, sholat subuh berjamaah di masjid atau di musala tadi itu menjaga Pak Bani. Kalau kita sahurnya diakhirkan, insya Allah sholat subuh kita capai, kita berjamaah di masjid. Tapi kalau sahurnya lebih awal nah, ya resiko kita sambil menunggu imsak kita tinggal tidur malah kelayah subuhan setengah innalillah wis masya Allah itu Pak Bani. Mengakhirkan intinya kata kuncinya tadi gitu ya. Sahabat-sahabat semua, tadi kan berbuka ya sesuai dengan porsi kita lah, kemampuan kita, tidak berlebih-lebihan kata Pak Danu, tidak israf berlebih-lebihan. Kemudian ketika sahur ya mepet sahur, jangan terlalu lebih awal, karena takutnya kalau kita lebih awal atau gasik sahurnya itu nanti kita ketiduran terus subuhnya tidak berjamaah Pak Danu. Betul. Tidak terlalu mepet, yang intinya masih ada jeda lah waktu ya. Mungkin 20 menit sebelum imsak dan sebagainya masih ada waktu untuk makan. Pak Danu, untuk closingnya Pak Danu, silakan Pak Danu untuk closingnya bagaimana Pak Danu? Closingnya ini Pak Bani luar biasa. Tadi pertanyaan Pak Bani itu tentang
berbuka puasa, tentang sahur, dan Ya. kita di studio seperti ini Pak Bani. Kapan-kapan saya mengharapkan dan semoga Pak Bani itu ya juga rela, ikhlas itu ya mengajak kru ini, kasihan kru banyak sekali ini, ada puluhan kru ini yang mensukseskan, Iya. termasuk tim video shooting, Ting. editing, itu bagian Iya. marketing, Siap, pemasaran. saya khawatir. Kapan-kapan kita ke lapangan Pak Bani ya, iya. kita berbuka puasa atau sahur. Sahur Ya. siap. Sahur bersama boleh aja, boleh boleh siap aja. Oke. Atau mungkin diawali berbuka bersama, nanti sholat maghrib bersama, tarawih bersama berjamaah, apalagi di akhir Ramadan. Sebenarnya tidak aja di akhir Ramadan, tadi ada istilah iktikaf. Lah kita iktikaf di masjid atau di musala bersama, kemudian sahur bersama, luar biasa. Pesan makanan apa Mas? Monggo. Nah itu. Ini iya. closing terakhir, closing statement Enggak, saya. Kapan Pak kesimpulan- Bani langsung ke lapangannya saja. kesimpulan dari apa namanya? Kesimpulan dari yang disampaikan, intinya Pak Dani, Pak Danu. Jadi Subhanallah, Pak Bani itu intinya memang cerdas menjaga ini, mengendalikan makanan Menjaga. ketika bulan Ramadan itu apa namanya? Intinya seperti apa? Jadi secara garis besarnya Pak Danu untuk anunya. Oke, inti dari perbincangan kita tadi adalah kata kuncinya adalah menahan Pak Bani. Menahan bahwasannya puasa tadi di Al-Baqarah 183 yang sejak kecil, sejak SD sudah kita hafal ayatnya, sudah tahu artinya, adalah diwajibkannya berpuasa bagi yang orang Islam itu apa sih? Tujuan endingnya adalah la'alakum tatakun. La'alakum tatakun menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang disampaikan khotib di mimbar Jumatnya setiap Jumat itu, bahwasanya khotib pasti berpesan Pak Bani kepada diri sendiri maupun kepada jamaah sholat Jumat pada umumnya adalah supaya dapat meningkatkan iman dan takwa. Dengan apa? Dengan berusaha menjalankan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya. Nah, puasa ini adalah kawah condro di muka sebagai tempat ujian kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita dan mengurangi, menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang ya tadi Pak Bali bilang dimakruhkan, perbuatan yang kira-kira merusak ibadah-ibadah kita. Itulah tujuan puasa Pak Bali. Tujuan puasa itu adalah pengendalian diri supaya kita dapat beramar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu saja Pak Bani. Monggo. Sahabat-sahabat itu semua ya apa namanya bincang-bincang kita tentang seputar menjaga pola makan ketika bulan Ramadan, baik ketika buka atau sahur, dan apa namanya untuk mengendalikan diri kita lah seperti itu. Itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya apabila ada tutur kata atau ucapan dari kami berdua Sama-sama. yang menyinggung perasaan di hati kalian apa namanya penonton semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang kita boleh menumpang mandi, kalau ada umur panjang bisa kita berjumpa lagi. Amin, Ya, amin, amin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, protokol kesehatan, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya.